Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk menjaga-Mu sepanjang malam yang berlalu. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau sediakan untuk kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu bertemakan kasih, yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 yang berbunyi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang dilakukan pasti penuh damai dan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, baik tentang waktu, tenaga, sekolah, kepintaran, jabatan, pekerjaan, kemampuan, pelayanan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kasih dan kuasa Allah bisa terus mengalir deras. Intinya adalah pekerjaan apapun yang kita lakukan haruslah berlandaskan kasih Kristus. Alangkah indahnya kalau seluruh umat percaya melakukan tugas pelayanan didasarkan kasih Tuhan Yesus. Pasti semua akan terasa sukacita dan damai sejahtera di hati. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat, Tuhan memperingatkan jemaat di Efesus karena telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan ingin agar kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus konsisten, bahkan semakin lama semakin besar, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Tuhan mengerjakan kasih yang sempurna kepada manusia, dengan jalan turun ke dunia ini, lalu mengorbankan dirinya di kayu salib, agar setiap manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kasih yang diberikan Tuhan kita lewat pengorbanannya di kayu salib adalah kasih agape, yaitu kasih tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut balasan. Pertanyaan kita sekarang ini adalah kasih yang seperti apakah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, kasih yang rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan tanpa meminta imbalan. Yang kedua, kasih untuk memberikan yang terbaik. Memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan seperti persembahan seorang janda miskin di dalam Injil Markus pasal ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44. Yang ketiga, kasih untuk memberikan dengan tulus tanpa mencari keuntungan pribadi. Memberi dengan tanpa memikirkan apakah ada manfaat yang kita akan peroleh dengan pemberian tersebut. Melakukan segala pekerjaan dalam kasih merupakan sebuah kalimat perintah. Kasih harus timbul dari dalam hati. Kasih sejati hanya bisa timbul ketika kita menyadari betapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Di Alkitab tertulis bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karenanya sebagai orang percaya harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan hidup saling mengasihi. Apakah kita selama ini telah rela berkorban? Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan apakah kita telah memberikan dengan tulus tanpa adanya unsur pribadi yang dapat menguntungkan kita? Untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang tulus, kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan melakukan. Yang pertama, berdiri teguh dalam iman. Yang kedua, tetap kuat dalam segala keadaan. Yang ketiga, lakukan segala pekerjaan dengan kasih. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ini terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Dan yang keempat, taat terhadap firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan kasih merupakan sikap yang perlu kita lakukan terus-menerus. Hal itu menunjukkan bahwa kita telah melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, lakukan segala sesuatu berlandaskan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Sebelum kita menutup firman Tuhan sebelum kita menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa.
Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati dan menyertai dalam setiap kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.